Lewat nih makhluknya gitu kan, oh gila gembanya rambutnya, gak seperti rambut kita lah gitu. Tapi itu melayang kayak gitu. Iya melayang, kelihatan jauh kayak jalan kaki, nggak semakin mendekat, bukan semakin mendekat. Ketahuan melayangnya, nah, anehnya itu saya nggak bisa lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ade Akung. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan urusannya. Tidak terasa kita sudah di awal 2022. Dan semoga cita-cita kalian di tahun 2021 sudah tercapai. Dan yang belum tercapai, saya doakan semoga cita-cita kalian tercapai di tahun ini. Oke, untuk obras kali ini saya ditemani oleh seorang yang mempunyai cerita mistis kayak gitu. Dan ini dia, Kang Edo. Iya. Kang Edo ya? Iya. Assalamualaikum Kang Edo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, saya dengar-dengar tuh Kang Edo katanya punya cerita yang agak mistis lah kayak gitu. Iya. Yang bisa buat di-share ke kita. Ada cerita. Oh, ada cerita? Ada dulu. Tapi dulu itu. Oh, dulu. Iya. Pengalaman tentang misteri, saya bertemu dengan seorang kakek-kakek sama kunti, sama kuntilanak itu. Yang diceritain sama ya udah pada tau lah kuntilanak gitu kan di daerah sini gitu. Itu. Jadi awal mula ceritanya tuh kayak gimana? Jadi awal mulanya saya waktu kerja, saya dulu kan kerja di tempat pengepakan ya, pengepakan sayuran gitu ya. Nah, saya sebelum bekerja gitu kan sudah merasakan sesuatu yang gak enak lah gitu, seperti beda seperti hari-hari biasa gitu kan. Di situ saya mau berangkat kerja, kan kerjanya setiap malam. Oh, jadi kalau di sayuran itu kerjanya malam? Iya, kerjanya malam. Enggak siang gitu? Enggak, saya kerjain malam, pulangnya sampai jam 2, jam 3. Ya saya bisa bertemu itu saat pulang bekerja. Saat pulang bekerja saya bisa bertemu dengan seorang kakek-kakek yang mistis sama kunti itulah gitu. Dulu waktu saya kerja di kempan ya, pengepakan ya, bukan kempan lah, pengepakan sayuran, kerja malam. Saya mau berangkat kerja tuh nggak selayaknya hari-hari biasa saya bekerja gitu kan. Di malam Selasa itu saya mau berangkat kerja, udah gak enak badan, gak enak perasaan. Lagian ada hujan kecil lah, hujan rintik-rintik gitu kan. Gerimis. Ya gerimis. Di situ saya memaksakan, udah waktu kerja ya mungkin udah tugas lah gitu kan, gak bisa ngeliburin. Saya berangkat kerja, di perjalanan pun udah gak enak badan, agak merinding-merinding gitu munduk. Tapi gak merasakan sesuatu jauh lah gitu dari mistis, tapi merinding tiap perjalanan tuh semakin merinding ke tempat pekerjaan gitu kan. Tapi tidak merasakan sesuatu hal yang aneh kayak gitu? Di situ belum merasakan. Nah, saya setelah nyampe ke tempat pekerjaan, belum masuk, di situ saya sudah mencium bau tanah yang tidak enak. Apa emang tempat kerjaan itu ada semacam udah lumrah kayak gitu, wangi-wangian kayak gitu? Enggak seperti enggak. biasa, enggak. Oh, enggak. Itu di hari malam Selasa itu saya merasakan bau itu aneh gitu kan. Kok bau ini tidak seperti bau biasa gitu kan. Jadi pas masuk tuh agak janggal gitu. Ya agak janggal, bener. Pas masuk itu agak janggal. Di situ saya merasa gak dirasain lah gitu kan, walaupun itu agak merinding. Itu bau-bau lumpur yang gak enak, udah saya abaikan. Ya, di situ saya masuk. Sebelum saya masuk pekerjaan, sebelum saya bekerja kan saya berkeliling dulu ya, cari apalah order-order gitu kan gitu.
saya ketemu dengan itu apa, dengan makhluk tokek besar gitu di tempat pekerjaan itu. Maksudnya toke itu emang udah ada atau emang nggak ada? Ada, enggak, cuman dulu sehari-hari biasa cuman suara doang, tidak suara tidak doang. tidak menampakkan gitu. Jadi kan toke itu mah udah biasa. udah begitu. biasa, Udah biasa. suara ada gitu, tapi belum pernah menampakkan. Hmm. Nah, di malam itu toke itu menampakkan diri, itu menampakkan diri. Wah, gede banget gitu kan, adalah segede gini mah gitu kayaknya. Sudah paha. Iya, ada segede inilah gitu, lumayan lah gede. Saya kaget di situ, merinding ada ya. Kok aneh, toke bisa nampakkan diri turun gitu dari itu. Udah agak gak enak badan di situ. Lanjut saya cuek, abaikan. Di saat saya bekerja, bau-bau tanah itu semakin menyengat gitu kan, semakin menyengat. Tapi Aneh. pas kerja itu ada teman yang kerja lain. Banyak. Oh banyak. Banyak, Tapi cuma- mereka juga Enggak merasakan bau. nggak ngerasain bau. Enggak ngerasakan. Saya tanya sama rekan saya yang bekerja, kamu di sini cium bau apa? Bau sayuran lah katanya. Oh, saya enggak, maksudnya yang lain. Bau-bau lumpur yang gak enak gitu. Ah enggak, biasa katanya. Gitu. Oh, saya enggak, disimpan aja gitu kan. Jadi sini bau lumpur. Ah, hidung kamu mungkin katanya gitu kan. Ya udahlah, dibiarin saya. Sampai bekerja, singkat cerita, waktu sampai jam 1. Di situ jam 1 saya udah agak beres-beres bekerja. Ada firasat lain di situ. Udah beres bekerja, saya tuh pengen nginep, nggak mau keluar, nggak mau pergi, nggak mau pulang gitu kan, mau nginep di tempat sayuran. Padahal pekerjaan udah selesai. Udah selesai gitu. Cuman dipikir saya kalau nginep di sini nanti siangnya malu pulang gitu kan, banyak yang kerja siang. Ya udahlah, saya maksain kerja. Saya pas udah mau pulang, keluar dari tempat pekerjaan, Itu dan keluar- biasa beres tempat pekerjaan itu jam berapa? biasanya nggak tentu sih, kadang nyampe jam 3, paling lambat jam 3. Jam 3 pagi. Jam 3 pagi paling lambat kan, pengiriman sayurannya ke Jakarta jam 3. Oh, jam 3. Jadi biasa pulang tuh jam 1, jam 2 gitu ya. Nah di situ saya keluar dari gerbang kerja, ada bau-bau wangi, bau-bau wangi kayak apa ya, bau bunga-bunga gitu, kayak bau bunga. Di pinggir gerbang kan ada pohon ceringin, Iya. pohon ceringin. Nah di situ pohon ceringin itu agak geber-geber dikit gitu kan, kok aneh, cuma satu pohon yang bergerak gitu kan, yang lain kok nggak bergerak. Tapi pada saat itu ada kayak angin. Nggak ada, Nggak ada. nggak ada. Oh, nggak Pohon ada. ceringin itu bergerak aja gitu kan. Kalau ada angin mungkin Nah, udah biasa lah gitu kan, bergerak semua. Itu kok aneh bergerak. jadi pada waktu itu nggak ada angin, nggak ada apa. Nggak ada angin. Kalau ada angin mungkin ya bergeber semua lah Ya, pepohonan itu, udah cuma biasa. satu. Tapi emang banyak pepohonan kayak gitu. Ya ada banyak pepohonan, cuman Cuman yang bergerak cuman satu. pohon ceringin di pinggir gerbang itu. Cuman pohon ceringin itu udah pada tahu sih, semua orang bekerja yang kerja di luar pada tahu pohon ceringin itu ada makhluk. Oh, udah Ya. ada cerita kayak mistisnya. Iya, gitu ya. udah ada, cuma saya abaikan, gitu kan. Udahlah, dibiarin. Pas keluar dari gerbang, saya kaget. Ada kakek-kakek bongkok gitu, kakek-kakek sedang apa? Kakeknya tuh ini, digini ini. Oh, Iya. kayak duduk gitu loh. Iya, duduk gitu di loteng itu. Kakek. Pas saya keluar, kakek-kakek itu ngelihat saya gitu. Otomatis saya tanya, gitu kan, saya dekatin sambil ngelewat gitu kan, saya dekatin, saya tanya, kayak lagi ngapain, gitu kan. Nggak kena itu kakek-kakek, nggak kena. Itu lagi ngapain, nggak jawab, cuman lihat aja gitu. Itu posisinya jam berapa? Sekitar 1:30 dah, kurang, 1:30. 1:30 kurang ya. Tapi nggak ada pikiran aneh gitu. Nggak ada, Kok ada kakek-kakek jam segini gitu? nggak ada, di situ nggak ada pikiran, Nggak ada pikiran. nggak ada pikiran. Cuman saat ngelewat agak jauh, saya pikir itu kakek-kakek lagi
ngapain, nggak kenal, gitu kan? Siapa? Gitu kan? Saya bingung. Kadang ada perasaan janggal juga kan, nggak enak. Mau dilihat lagi agak takut. Iya. Ya mau balik lagi, mau ditanya bener-bener takut. Biarin aja gitu kan. Biarin kayak gitu. Cuman yang saya takutnya itu ngelirik aja sampai ngelewat gitu, nggak nanya gitu. Saya ditanya tuh nggak nanya. Padahal ditanya gitu. Ditanya, kan lagi ngapain gitu kan. Tapi dia gak jawab. Gak jawab, ngelirik aja gitu sambil onggok gini. Nah itu, terus di tengah perjalanan ada seseorang ya yang mungkin berkenalan, namanya juga di jalan kan ya, orang yang kasihan, mungkin mau nganterin gimana ya. Ada sesosok mobil itu nanya tuh di situ apa, nanya alamat Villa Orchid gitu. Gitu, tahu nggak Villa Orchid katanya. Oh iya tahu gitu kan. Bisa nggak nganterin saya? Ya saya mau pulang gitu. Bisa nggak nanti dianterin lagi pulang, dianterin ke sini pulang. Ya nggak, saya bawa sayuran, bawa ini. Ya udahlah saya anterin, kasih tahu, diunjukin, malah diajak jalan-jalan. Singkat cerita di situ saya dianterin sampai ke tempat tujuan saya ya. Sebelum ke rumah tapi turun di jalan. Di tengah perjalanan itu di dekat Villa Nolina itu, di situ saya mencium bau lagi, campuran baunya, bau tanah sama bau bunga melati itu. Di situ, waduh, itu mah benar-benar rasa takutnya tuh hati itu, nggak enak, benar-benar nggak enak di situ mah. Mau pergi balik lagi ke situ, pikiran ada kakek-kakek, takut makhluk halus gitu kan. Itu di situ. Ya gimana? Di situ sempat diam dulu. Itu baunya nggak hilang-hilang. Nggak hilang-hilang baunya situ. Terus sempat diam dulu, takut ada. Ke rumah itu masih jauh atau gimana? Di situ mungkin jauh lumayan. Kan dari Villa Nolina itu ke bawah adalah berapa meter ya? 1 kilometer, 1 kilometer, 1000 kilometer, 1 kilo ya? Iya, 1 kilometer adalah kurang lebih. Ya, daripada saya diam di jalan gitu kan, takut dipaksain, bahwa itu nggak hilang-hilang, dipaksain saya berjalan. Pas tepung Pudunan di situ kan, di rumah saya tuh ada sungai, ya, ada sungai yang mungkin itu nama kampung Bebekan itu tersebutlah gitu kan, angkernya gitu kan. Ada pohon dulunya bekas gantung diri, orang bekas gantung diri di situ. Cuman jadi banyak yang keceritain di setiap sorenya apa, petang hari gitu ya, sore hari gitu, mau maghrib ada yang nyiram-nyiram batu gitu kan. Ya, tapi nggak ada batunya. Gitu. Oh, jadi kalau di pepohonan itu, kalau di sore hari itu suka ada yang lempar-lempar batu. Iya, lempar-lempar batu, pasir gitu, gitu di pohon itu tuh. Iya. Nah saat itu saya maksain turun ke bawah menuju pulang. Pas tepung apa itu sungai, ada sesuatu yang hitam bergerak. Sesuatu yang bergerak, nggak begitu jelas. Hitam bergerak gitu kan. Ada sejenis awan-awan putih gimana ya, warna kain-kainnya tuh nggak jelas. Nggak jelas, buram gitu kalau dari matamu itu buram ya. Ngedekat yang hitamnya itu, cuman yang putihnya semakin dekat semakin terlihat itu rambut. Ada rambut gitu kan. Cepat banget jalannya gitu kan. Jadi kayak nggak jalan kaki. Tapi sosoknya itu kelihatan kayak manusia atau kayak gimana gitu? Nggak kelihatan wajahnya. Oh, nggak kelihatan. Yang kelihatan rambut sama gaun yang putih itu sama gaun putih apa, nggak jelas kainnya gitu kan, kayak awan gitu, kayak awan polos aja ke situ, tapi putihnya ngegambar kayak gaun. Yang terlihat jelas rambut nutupi ini muka sampai maju saya nggak bisa bergerak kaki. Gak bisa bergerak kaki itu sampai dia ngelewat depan mata.
Kan di situ saya mau nangis, mau pisan nggak bisa, nggak pisan nggak apa, kalau mau pisan kan nggak disengaja nggak bisa kan, dengan sendirinya. Waduh, di situ saya nggak bisa apa-apa, mau nangis, nangis gimana sendiri gitu. Setelah dia lewat nih makhluknya gitu kan, oh gila gembanya rambutnya, nggak seperti rambut kita lah gitu. Tapi itu melayang kayak gitu. Iya melayang, kelihatan jauh mah kayak jalan kaki, nggak semakin mendekat, bukan semakin mendekat, ketahui melayangnya. Nah anehnya itu saya nggak bisa lari sampai dia lewat, itu yang saya anehnya itu sampai gila itu rambutnya kayak apa ya, kayak injuk gitu, kayak injuk acak-acakannya gitu. Nah di situ terasa baunya itu, bau lumpur sama melati diaduk gimana. Lewat itu, mata pun mau dikejepin gak bisa gitu kan. Nah setelah dia lewat gitu, baru kaki bisa melangkah lari. Sayuran juga ditinggalin, bakalan saya habis kerja. Di situ saya lari sampai ketok-ketok rumah gitu kan. Perasaan tuh makhluk itu ngikutin di belakang. Pas dibuka ada babe kan di rumah gitu. Pas dibuka, ngapain ya gitu kan, kalau bahasa Indonesia nih gitu, ngapain gitu, kedur tengah malam gini. Saya tuh sesak napas gitu loh. Itu nyeritain susah. Coba Pak, saya ketemu sama makhluk itu gini. Nah masuk cina. Aduh sama makhluk itu takut kita hidup tuh, sedang nggak sama manusia doang gitu. Kata babe kan, babe ya lumayan lah gitu kan, udah tahu tentang gituan lah. Nah, dia memang udah nggak aneh gitu kan. Ya saya masuk ke dalam di rumah, ya begitulah ceritanya. Sampai aduh nggak bisa minum ya, di situ diceritain sama babe gini udah nggak aneh katanya gitu. Jadi pas ketemunya tuh di pohon ceringin itu. Iya, di bukan pohon ceringin, yang arah Babakan mah itu pohon mangga. Pohon mangga. Pohon mangga. Iya, kan di situ tuh ada kuburan. Iya, ada kuburan di pinggir jalan itu. Di ini sungai, sini kuburan, ini pohon mangga gede. Nah, di situ bekas gantung diri. Iya. Jadi dulunya pernah ada yang gantung diri. Iya. Di situ pernah ada yang gantung diri. Dan setelah kejadian itu berlanjut atau udah cukup sampai di situ? Yang kejadian janggal. Oh, berlanjut. Oh, berlanjut. Ya, berlanjut. Kan saya udah masuk rumah. Di situ saya kan lelah dan takut lah gitu kan, dan takut. Nah, saya tidur di luar sadar kan, saya bermimpi. Datanglah seorang kakek-kakek itu, yang tadi di tempat kerja. Yang kakek-kakek yang jongkok yang tadi. Iya, datang lewat mimpi dia, gitu kan. Dia berkata, kamu jangan takut gitu. Saya menjagamu, gitu kan. Saya akan selalu mengikutimu, gitu kan. Saya bengong, gak bisa berkata. Di situ malah saya bangun. Dari bangun itu, saya sempat kaget, tambah kaget gitu kan, tambah takut gitu kan, tambah takut. Itu siapa kakek-kakek? Kenapa dia datang masuk dalam mimpi? Saya udah ketemu makhluk gitu kan. Nah di situ saya punya firasat, mungkin kakek-kakek itu bukan manusia, gitu kan, asli ya, yakin lah gitu, sosok makhluk gitu kan. Nah di situ saya takut juga memaksain. Dia udah terdengar mau adzan gitu kan, tahrim gitu kan, udah jam 4 lebih lah, ini jam 4 lebih gitu. Jadi nggak bisa ngantuk lagi kalau udah gitu kan. Takut ada, saya ke air ambil wudhu, ya di situ ambil wudhu, ya saya sholat sunat. Mungkin nggak bisa khusus sih, masih terbayang juga gitu kan makhluk-makhluk itu. Nah di situ saya berdoa untuk mendoakan ya sosok kakek-kakek yang di dalam mimpi itu, kalaulah bukan manusia, ya semoga aja memberikan langkah-langkah terbaik gitu kan. Nah
habislah setelah itu singkat cerita adzan subuh lah gitu ya. Adzan subuh di apa sama abah langsung abah ngajak sholat gitu kan, ngajak sholat subuh. Gak husu juga, kebayang terus itu, kebayang terus. Setelah sholat subuh habis berjamaah, dari situ saya cerita sama bapak. Iya, cerita sama bapak di situ. Yang terjadi semalam dari awal, ketemu sama kakek-kakek, ketemu sama Kunti itu sampai babe marah gitu kan. Babe marah. Nah, diceritain di dalam mimpi, dan mimpi ceritain itu. Nah, babe berkata, ya udah, seperti itu. Kakek-kakek itu di apa? Sebenarnya apa? Jadi keruhun gitu kan ya? Oh iya. Itu keruhun kita gitu kan katanya. Oh, nggak apa-apa katanya. Tapi takut masih ada. Nggak apa-apa katanya. Dan selesai sudah obrolan kita kali ini bersama Kang Edo. Dan buat teman-teman yang punya cerita mistis atau cerita pengalaman sedang naik gunung, ketemu apa, bisa di-share ke kita atau bisa di DM ke IG saya. Dan sekian dari saya, Ade Akung, bersama narasumber saya Kang Edo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.